Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis diskriminan untuk mata kuliah Analisis dan Manajemen Data 2. Hari ini kita akan bahas mengenai analisis diskriminan. Apa itu analisis diskriminan? Jadi dalam regresi linear berganda, variabel tak bebas kan bersifatnya metrik, yaitu dengan skala, interval, atau rasio. Sedangkan dalam analisis diskriminan, variabel tak bebasnya bersifat non-metrik atau kategorik. Untuk persamaan regresi linear berganda, bisa kita gunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel tidak bebas. Sedangkan untuk persamaan diskriminan dapat digunakan untuk memprediksi suatu objek apakah dia masuk ke dalam satu kategori atau kategori lainnya dari variabel tidak bebas berdasarkan informasi yang ada pada objek tersebut. Pada analisis diskriminan, variabel bebasnya bersifat metrik, yaitu datanya skalanya interval atau rasio. Pendekatan pada analisis diskriminan itu ada dua. Jika terdapat kategori dalam variabel tidak bebas, serta terdapat variabel bebas atau prediktor, maka persamaan diskriminan yang bisa dibentuk itu sebanyak minimal K-1P. Sebagai contoh, jika dalam variabel tidak bebas terdapat dua kategori dan melibatkan 5 variabel bebas, maka persamaan diskriminan yang dapat dibentuk sebanyak minimal 2 dikurang 1, 5. Atau sama dengan minimal 1, 5 sama dengan 1. Jika kategori dalam suatu variabel tak bebas lebih dari 2, maka disebut sebagai analisis diskriminan berganda. Kembali ke pendekatan analisis diskriminan, itu ada dua, yaitu direct method dan stepwise method. Untuk direct method, di mana di sini gunanya untuk mengestimasi persamaan diskriminan dengan cara memasukkan atau memproses seluruh variabel bebas secara bersamaan atau simultan. Dengan kata lain, pada pendekatan direct method ini tidak memperhatikan kekuatan untuk mendiskriminasi dari masing-masing variabel bebas. Pendekatan ini cocok diterapkan jika berdasarkan penelitian atau model teori sebelumnya. Peneliti ingin mengelompokkan didasarkan dengan menggunakan seluruh variabel bebas. Sedangkan untuk stepwise method, hanya variabel-variabel bebas yang memiliki discriminating power yang signifikan secara statistik yang akan dilibatkan dalam pembentukan model persamaan diskriminan. Pada pendekatan stepwise method, menyeleksi variabel-variabel bebas manakah yang memiliki discriminating power yang cukup kuat dan cukup lemah. Persamaan diskriminan yang dihasilkan dengan pendekatan stepwise menggunakan variabel-variabel bebas yang memiliki discriminating power signifikan secara statistika. Untuk asumsi yang digunakan pada analisis diskriminan, ada dua asumsi, antara lain asumsi normalitas multivariat dan asumsi kesamaan matrik-matrik kovarian. Untuk normalitas multivariat digunakan untuk menguji asumsi normalitas populasi dari masing-masing sampel variabel bebas. Bisa digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana hipotesis nolnya menyatakan sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan sampel yang diambil tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari uji Kolmogorov-Smirnov terhadap tingkat signifikansi yang digunakan. Lalu asumsi yang kedua yaitu kesamaan matrik-matrik covariance. Untuk menguji asumsi kesamaan matrik-matrik covariance populasi bisa kita gunakan uji box M. Hipotesis nol menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara matrik-matrik kovarian populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara matrik-matrik kovarian populasi. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis bisa digunakan pendekatan nilai probabilitas atau signifikansi
nilai probabilitas tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansinya. Berikut adalah contoh. Misalkan seorang peneliti ingin meneliti apakah faktor jumlah jam belajar dalam sehari, IQ, dan uang jajan mahasiswa dapat membedakan atau mengelompokkan mahasiswa masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IP atau indeks prestasi kumulatif yang nantinya di atas 3 atau di bawah 3. Nah, berdasarkan data pada tabel, jumlah mahasiswa yang diteliti sebanyak 30 mahasiswa. Pada tabel 12.1 untuk variabel IPK, nilai 0 menyatakan IPK yang kurang dari 3, sedangkan nilai 1 menyatakan IPK yang lebih dari 3. Lalu, mahasiswa dengan nomor urut 1 misalnya, memperoleh IPK kurang dari 3 dengan jumlah jam belajar dalam sehari 7 jam, memiliki IQ 95 dan berusia 20 tahun. Selanjutnya contoh untuk mahasiswa nomor urut 17 memperoleh IPK 3 dengan jumlah jam belajar dalam sehari 14 jam dan memiliki IQ 104, lalu berusia 24 tahun. Berikut hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertama, apakah jumlah jam belajar dalam sehari merupakan faktor yang signifikan secara statistik untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari 3? Yang kedua, apakah IQ merupakan faktor yang signifikan secara statistika untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK yang lebih dari 3? Yang ketiga, apakah usia merupakan faktor yang signifikan secara statistik untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK yang lebih dari 3? Serta faktor manakah yang memiliki kontribusi paling besar dalam hal kemampuannya untuk membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK yang lebih dari 3. Nah, permasalahan tersebut akan kita selesaikan dengan analisis diskriminan dengan pendekatan stepwise dalam SPSS. Pendekatan stepwise kita gunakan dengan maksud untuk menyeleksi variabel-variabel bebas manakah yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan secara statistik dalam hal membedakan atau mengelompokkan ke dalam kategori-kategori dari variabel tak bebas. Pertama, tentu saja kita akan input datanya ke dalam SPSS. Berikut ini adalah contoh ketika kita mau melakukan analisis diskriminan dengan langkah yang biasa, yaitu kita klik analyze, classify, lalu diskriminan. Lalu kita masukkan IPK ke dalam grouping variabel dengan define variabelnya 0 dan 1. Lalu pada variabel independen kita masukkan jam, IQ, serta usia. Kita gunakan stepwise method. Lalu di kolom statistik kita centang descriptive mean, univariate ANOVA, dan box M. Pada function koefisien kita centang unstandarized, klik continue. Lalu pada stepwise methodnya atau di bagian metodenya, di situ kita klik pada bagian method Mahalanobis. Lalu kita gunakan probability F-nya dari 0,05 sampai 1. Kita centang juga summary of step-nya. Lalu pada diskriminasi analisis bagian classify atau classification, kita candai prior probabilities-nya untuk all group equal, use covariant matrixnya within group. Lalu untuk display-nya kita centang case-wise dan leave one out classify. Lalu klik continue dan OK. Sedangkan untuk sintak analisis diskriminan yang sesuai dengan langkah SPSS yang tadi kita lakukan secara biasa adalah seperti yang ditunjukkan di layar. Jadi di situ kita bisa lihat untuk dataset satunya kita akan menganalisis menggunakan analisis diskriminan. Lalu grouping variabelnya kita gunakan IPK dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimumnya 1. Variabel bebasnya kita masukkan jam, IQ, dan usia. Lalu kita akan menganalisis semuanya
dengan melakukan metode yang tadi yang ada di bagian metode, yaitu kita menggunakan Mahalanobis dengan nilai probabilitasnya, minimumnya atau P-in-nya itu 0,05 dan out-nya 0,1. Lalu periodsnya equal, historis, lalu kita di statistiknya kita butuh tadi min, standar deviasi, kemudian nilai box M dan seterusnya. Lalu untuk plotnya kita gunakan cases, dan untuk classify-nya kita non missing pool. Setelah itu klik run all dan akan memunculkan output. Untuk output itu akan saya sertakan, untuk interpretasi output akan saya sertakan di file yang terpisah. Nanti akan saya masukkan juga ke dalam Google Classroom kalian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis diskriminan menggunakan sintak SPSS. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.